Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laili Rahmawati, Feni Fajriani, Eka Novida Wulansari, dan Muhammad Arif Nurrahman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Untuk kasus 1 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, berikut adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya, jawaban pertanyaan nomor 2. Sekarang kita akan berpindah ke kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut Jean Piaget, rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rina sebagai seorang guru. Agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rina dapat menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa seperti buku, pensil, penghapus yang setiap harinya siswa gunakan pada saat belajar. Rina bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah, karena anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Selain itu, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Jawaban nomor 2. Baiklah, untuk kasus berikutnya yaitu kasus 3. Untuk pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan MADE sudah tepat, karena MADE memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, yaitu etnis Bali yang berbeda dengan ibu kota yang dilandasi dengan teori. Supaya pembelajaran menjadi efektif, sangat penting bagi guru untuk mengetahui secara jelas bagaimana gambaran peserta didiknya yang ada di kelas. Guru harus dapat memahami dan mengenal peserta didiknya, karena selalu ada perbedaan seperti latar belakang, etnik, dan sosial budaya. MADE juga memberikan contoh teks deskripsi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya.
Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali karena Bali identik dengan pantai dan makanan khasnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik untuk lebih memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh Made. Berbeda halnya jika Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya. Mereka pasti akan mengalami kesulitan memahami materi teks deskripsi karena contoh yang diberikan mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal itu karena peserta didik tidak terbiasa bahkan jarang menemui contoh yang Selanjutnya yaitu diberikan. jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Menurut kelompok kami, dalam hal ini Made mengambil teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negatif reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Terima kasih.